Shalom jemaat Tuhan, Merry Christmas. Ya, kita memulakan kebaktian kita pada hari ini. Tuhan berserta kamu. Serta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, seperti manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan segala yang kudus, Engkau segala Tuhan, Engkau segala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batuku, keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia
syukur-Mu. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari masuk lebih dalam lagi. Ku bersyukur Kami mau tenggelam di hadirat Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hidup yang baru Tuhan berikan di tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang baru Tuhan berikan. Terima kasih karena kami masih hidup. Kami boleh masuk di dalam tahun yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penjagaan-Mu, untuk kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih untuk kesembuhan, penghiburan, sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjawab doa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Lawat kami Tuhan pagi ini, penuhi kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan roh-Mu yang baru Tuhan. Kuatkan tangan yang lemah, kaki yang goyang, Kau kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Yes Lord, Engkau ditinggikan, dimuliakan. Doa hari ini bersama-sama. Allah yang Allah yang kekal, yang oleh sinaran bintang telah memimpin orang-orang menyembah Anak-Mu, pimpinlah dengan terangnya semua bangsa di bumi, sehingga seluruh dunia melihat kemuliaan-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama kita diambil daripada Yesaya pasal 60 ayat 1 sehingga 6. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya,
tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang pertama murtad, kamu yang seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilut dan luka baru, tidak dipicit dan tidak dibalik, dan tidak ditaruh minyak. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 5 ayat 1 sehingga 11. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat buah perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh kerana banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Inilah Injil Kristus. Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur Bapa dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di tahun baru ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus untuk firman Tuhan yang pertama di tahun baru ini, kiranya firman Tuhan ini memberkati, menguatkan semua jemaat yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, beri hamba-Mu hikmat, kebijaksanaan untuk memperkatakan, berbicara kepada jemaat Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat di tahun baru ini? Doa dan harapan saya semoga semua jemaat sentiasa bersemangat dan terus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh di tahun baru ini untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sungguh pun mungkin kita masih terus beribadah secara online. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawa satu tema firman Tuhan yang bertemakan panggilan ilahi. Saya mengambil petikan ini daripada Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang telah dibacakan oleh pembaca Injil sebentar tadi,
Saya tidak akan membacanya, tapi saya akan mengambil beberapa bahagian penting yang saya mau supaya kita perhatikan baik-baik pada hari ini. Nah, panggilan ilahi, kita melihat di dalam petikan ini, saudara, kita melihat bagaimana Simon atau Petrus itu menerima panggilannya yang pertama kali. Saya percaya selama ini Simon sememangnya sudah mengenal Tuhan, sudah mengetahui Yesus itu. Siapa Yesus? Dia sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Tetapi untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu terjadi di suatu tempat yang tidak disangka oleh Simon. Dan saya percaya Simon sama sekali tidak pernah memikirkan pada waktu itu dia akan dipanggil oleh Yesus untuk melayani dia. Nah, pada tahun baru ini, saudara, saya ingin memulakan firman Tuhan dengan sebuah cabaran kepada semua jemaat Tuhan di seluruh paroki, dari peringkat 1 Silabukan sampai ke Velda. Saya ingin mencabar jemaat Tuhan dengan mulai mendengar panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin panggilan itu bukanlah panggilan melayani sepenuh masa, tapi saya yakin dan percaya, saudara, bahwa ada panggilan-panggilan tertentu yang Tuhan sebenarnya selama ini sedang berbicara di dalam hati saudara. Tetapi mungkin saudara mengeraskan hati saudara, ataupun mungkin saudara menutup telinga saudara terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, itu mungkin bukan melayani Tuhan sebagai sepenuh masa. Mungkin Tuhan memanggil kamu untuk menjadi seorang yang kuat berdoa atau pendoa syafaat di gereja. Tuhan sedang berbisik-bisik di dalam hatimu. Atau mungkin saudara mempunyai karunia-karunia yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, yang Tuhan ingin pakai. Dan Tuhan ingin supaya saudara memakai karunia yang saudara punya itu untuk kepertumbuhan paroki kita. Atau mungkin saudara memiliki kelebihan daripada orang-orang yang lain dari segi pendapatan, atau kelebihan dari segi material daripada orang-orang yang lain yang ada di paroki kita. Dan Tuhan sedang berbicara dan memanggil saudara supaya Tuhan mau memakai segala apa yang ada pada kamu, pada saudara, untuk melayani Tuhan di paroki kita. Saya masih mengingat, saudara, di dalam Alkitab ada kumpulan-kumpulan wanita yang dikatakan mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Dan Alkitab berkata bahwa kumpulan wanita ini melayani Tuhan dengan keuangan mereka. Nah, mungkin saudara, Tuhan sedang memanggil saudara untuk itu. Atau mungkin saudara memiliki sesuatu yang tersembunyi yang Tuhan bilang, ini saya mau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaanku, kata Tuhan, di dalam paroki kita. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya mau memulai di tahun baru ini dengan firman Tuhan yang berbicara tentang panggilan. Dan kalau saudara terdengar panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara yang saya kasihi, mari kita berusaha untuk meresponi. Saya masih ingat, saudara, satu ketika dulu sewaktu saya baru ingin memasuki pelayanan, saya mulai mendengar panggilan Tuhan beberapa kali dan saya mulai meresponi dan saya mulai bertanya kepada orang-orang tertentu. Salah seorang yang saya tanya itu adalah seorang hamba Tuhan, dan saya berkata, saya sepertinya mendengar panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh masa. Itu, saudara, terjadi lebih kurang 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Dan hamba Tuhan ini berkata seperti ini, kalau itu panggilan manusia, itu engkau boleh tunda.
Tapi kalau itu panggilan datang daripada Tuhan, engkau tidak boleh menunda-nunda. Nah saudara, pada hari ini saya ingin supaya kita bersama-sama mulai mendengar panggilan Tuhan. Siapa tahu pada waktu firman Tuhan ini disampaikan, saudara yang sedang duduk mendengar firman Tuhan ini di rumah saudara, saudara mendengar suara Tuhan dan berkata, saya ingin gunakan ini, saya panggil engkau untuk ini, saya panggil engkau untuk ini, saya panggil engkau untuk ini. Saudara, mari kita belajar. Mari kita belajar. Simon, pada waktu dia mendengar panggilan Tuhan, kita mulai membaca dalam ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Yesus memulai memanggil Simon dengan berkata, pergi ke tempat yang dalam sedikit dan tebarkanlah jalamu. Saudara, Simon ini saudara merupakan orang yang berpengalaman di dalam hal menangkap ikan dan dia seorang nelayan. Tetapi Yesus memberikan arahan kepadanya supaya pergi ke tempat yang sedikit dalam untuk menebarkan jalannya. Saudara dapat bayangkan Simon satu malam dalam semalaman menangkap ikan dalam keadaan keletihan, dalam keadaan yang penat, dan ada suara, ada arahan yang diberikan oleh Tuhan supaya maju sedikit ke dalam. Saya pasti saudara Simon berada dalam keadaan yang belum bersedia. Dari segi emosi, Simon belum bersedia. Karena semalaman saudara dia menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Simon berada dalam kekecewaan. Simon berada dalam putus asa. Dan panggilan itu ada. Dimulai dengan satu arahan yang datang daripada Yesus. Nah saudara dengar sini baik-baik. Kalau Simon saja, saya yakin percaya belum bersedia mendengar panggilan Tuhan. Tapi dia ikut panggilan Tuhan. Dengar sini. Sama ada saudara sudah sedia atau belum sedia mendengar panggilan Tuhan, mari kita belajar tunduk kepada perintah Tuhan. Ini poin yang pertama. Dengar panggilan Tuhan dan tunduk akan panggilan Tuhan. Sungguh pun mungkin kita belum bersedia. Dari segi emosi kita belum bersedia. Mungkin kita berkata dari segi keuangan juga saya belum bersedia. Ada banyak yang saya perlu selesaikan ya Tuhan. Saya belum bersedia untuk dipanggil menjadi seorang yang pendoa syafaat dalam gereja. Saya belum bersedia. Ada banyak lagi yang perlu saya pikirkan. Ada banyak kelemahan-kelemahan saya ya Tuhan. Saudara dengar sini baik-baik. Sama ada saudara sudah sedia atau belum bersedia, kita belajar tunduk kepada suara Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua dan yang terakhir, kita mulai meresponi. Simon waktu merespon dalam ayat yang ke-6, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara perhatikan baik-baik nada kata-kata Simon pada waktu ini. Dia berkata, Guru, sepanjang malam kami menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Tapi oleh karena engkau menyuruh kami menebarkan jala, tidak apa, kami tebarkan jala. Saudara, nada suara Simon ini saudara merupakan nada yang terpaksa. Terpaksa untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah saudara dengar sini baik-baik. Sama ada kita terpaksa mengikuti kata Tuhan atau dipaksa mengikuti perintah Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah salah memanggil. Saya ulang sekali lagi.
Sama ada kita terpaksa mengikuti perintah Tuhan atau terpaksa mengikuti perintah Tuhan atau panggilan Tuhan, Tuhan tidak pernah salah memanggil. Saudara, dalam Alkitab ada seorang pribadi juga bernama Simon. Dia dipaksa untuk memikul salib Yesus pada waktu Yesus sudah tidak berdaya memikul salibnya sampai ke Bukit Golgota. Dan pada waktu dia dipaksa memikul, saya percaya di dalam hatinya itu pertama kali memang pasti ada rungutan, pasti ada rasa marah juga pasti ada. Karena dia belum bersedia. Dan Alkitab berkata dia baru tiba dari Kerere. Dan dia dipaksa oleh tentara Romawi memikul salib Yesus. Tapi saya sangat yakin percaya, saudara, pada waktu dia terpaksa memikul salib Yesus sampai ke Bukit Golgota, ada satu pengalaman yang luar biasa. Apabila terpaksa memikul salib Tuhan, dia pasti berbangga karena dapat membantu menolong Yesus memikul salib Tuhan. Dan itu dipaksa. Saudara, pengalaman pelayanan saya satu ketika dulu, saudara, saya ini memang minat musik dan saya berminat semua jenis musik. Tapi masalah saya ialah saya memiliki sikap malas, malu, dan segan untuk datang ke gereja untuk mengikuti latihan musik. Dan apa yang terjadi, saudara? Satu petang saya sedang bermain bola di tepi pantai. Tiba-tiba datang van gereja ingin membawa saya pergi latihan musik di gereja. Waktu itu saya tengah bermain bola sepak dan saya datang kepadanya. Dia berkata, mari kita pergi ke gereja untuk latihan musik. Dan saya berkata, tapi saya sedang bermain bola sepak. Dia berkata, tidak apa, saya akan tunggu. Wah, dalam keadaan seperti itu, dia tunggu saya sampai selesai dan saya harus pulang, saya mandi dan bersiap-siap dan pergi gereja. Saya rasa betul-betul saya dipaksa untuk datang ke gereja latihan musik. Minggu berikutnya, perkara sama yang terjadi. Saya bermain bola dan tiba-tiba dia datang. Kali ini saya sudah ada sedikit rasa tidak senang. Saya sengaja bermain bola, saya tahu dia sedang menunggu di tepi jalan. Tapi saya sengaja melengah-lengahkan masa. Dan selesai main bola, saya jumpa dia dan saya pura-pura tidak tahu. Saya katakan, kenapa? Dia berkata, mari kita pergi ke gereja untuk latihan musik. Di dalam hati saya, saudara, saya berkata, kenapa orang ini tidak pandai memahami perasaan saya? Saya merasa betul-betul dipaksa. Dan saya katakan dengan dia dalam keadaan terpaksa, saya katakan seperti ini. Boleh kamu tunggu saya pulang dan mandi terlebih dahulu. Dan dia tunggu. Dengan van gereja, dia parking depan rumah saya. Saya mandi dan saya bersiap-siap dan melengah-lengahkan masa. Dan dia bawa saya ke gereja untuk latihan musik. Saudara dengar baik-baik. Kalau hari ini saya dapat jumpa dengan orang itu, saya mau salam dia dan saya berkata, terima kasih. Karena satu ketika dulu, engkau telah memaksa saya untuk datang ke gereja untuk latihan musik. Kalau tidak, saudara, mungkin sampai sekarang, saya langsung tidak tahu apa-apa tentang musik. Tapi karena orang ini yang memaksa saya, maka hari ini, sekurang-kurangnya saya boleh tahu sedikitlah bermain alat musik. Nah, dengar ini baik-baik. Simon, saya percaya dia merasa dia melakukan pergi menangkap ikan untuk kali kedua. Itu dalam keadaan yang terpaksa, saudara. Tapi dengar sini baik-baik. Tuhan tidak pernah salah untuk memanggil. Dan hari ini sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara rasa terpaksa melakukan itu, Tuhan tidak pernah salah memanggil. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita mulai mendengar suara Tuhan.
Di tahun baru ini saya sangat yakin percaya saudara, ada banyak pelayanan-pelayanan yang memerlukan orang-orang seperti Anda untuk melayani, untuk bertugas dan dipakai Tuhan. Saudara hanya perlu membuka pintu hati saudara. Walaupun mungkin saudara itu panggilan yang terpaksa dan saudara belum bersedia, tapi mari kita belajar dari Simon. Mungkin panggilan Tuhan kepada kita itu saudara, Tuhan mau supaya kita pergi ke tempat yang lebih dalam sedikit. Nah, saya mau katakan saudara, di tahun ini mari saudara, kita mulai pergi ke tempat yang lebih dalam sedikit. Ini saya percaya perintah Tuhan. Ini saya percaya datang dari Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya memulai pelayanan dengan bertolak ke tempat yang lebih dalam sedikit. Dan di tempat itu Tuhan akan memakai saudara dan saya di dalam pelayanan di tahun baru ini. Haleluya saudara. Saya mendorong semua jemaat Tuhan. Tuhan tahu ketakutan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Namun mari kita belajar daripada Simon. Tuhan tahu Simon takut sewaktu menerima panggilan Tuhan. Buktinya saudara, dalam ayat yang ke-10 Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus." Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan tahu ketakutan Simon. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut. Mulai hari ini," kata Tuhan, "engkau akan menjadi penjala manusia." Tuhan saudara tahu ketakutan saudara dan saya. Tuhan tahu ketidaksediaan hati saudara dan saya. Tuhan tahu keterpaksaan kita, saudara dan saya. Tapi Tuhan berkata, "Jangan takut. Mulai hari ini," kata Tuhan, "aku akan memakai engkau." Saudara, mari kita buka hati kita, saudara. Saya dorong jemaat Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita mulai dengan pergi ke tempat yang lebih dalam. Mungkin itu tempat itu mungkin saudara jauh dari tempat pelayanan kita, jauh daripada pemikiran kita. Tapi Tuhan berkata, tempat yang lebih dalam. Di situ kata Tuhan. Dan saya ingin mengakhiri firman Tuhan dengan apa tindakan kita yang harus kita lakukan. Saudara, perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Simon menghala perahu mereka ke darat dan mulai meninggalkan segala sesuatu. Dengar baik-baik saudara, di dalam perahu itu ada banyak ikan dan firman Tuhan berkata, perahu itu hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Itu merupakan satu jumlah ikan yang cukup banyak. Tapi pada waktu Simon mulai mengikuti Yesus, semua ikan-ikan yang ada dalam perahu menurut firman Tuhan, mereka tinggalkan segala sesuatu. Saya yakin percaya saudara, mereka tidak lagi sempat balik rumah, tidak lagi sempat membagi-bagikan ikan tangkapan mereka. Saya percaya itu mereka tidak lakukan. Karena firman Tuhan berkata apabila mereka sampai ke darat, mereka tinggalkan segala sesuatu. Saudara, mari kita mulai dengan meninggalkan mungkin sesuatu yang Tuhan mau kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Untuk kita pergi ke tempat yang lebih dalam sedikit di dalam pelayanan kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita lepaskan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita tinggalkan. Mari saudara, ini panggilan ilahi yang datang daripada Tuhan. Kita hanya perlu respon dan mari kita buka hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Doa dan harapan saya di tahun yang baru, ada ramai jemaat Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan. Ini khotbah pertama di tahun baru.
Dan doa saya sekali lagi kepada Tuhan, semoga semua jemaat Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan mulai meresponi apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kiranya jemaat Tuhan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami ingin belajar untuk tunduk kepada panggilan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang ada pada kami yang Tuhan mau supaya kami pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin panggilan-panggilan yang lain yang Tuhan mau kami responi. Namun kami berdoa Tuhan, kiranya saat ini Tuhan meneguhkan panggilan itu. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus agar semua jemaat Tuhan yang mulai mendengar panggilan Tuhan meresponi panggilan itu ya Bapa di surga. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata pada pagi hari ini. Biarkanlah firman Tuhan itu tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pengakuan iman Maisen bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia diselipkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Kita bertemu sekali lagi. Kepada semua jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman singkat yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara, kita akan teruskan ibadah online kita pada minggu hadapan sampai kita dapat arahan untuk beribadah di gereja. Dan selagi kita beribadah secara online, saya membuat satu ketetapan bahwa setiap hujung bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus di dalam talian. Ini bermaksud bahwa pada hujung bulan ini kita akan mengadakan minggu terakhir bulan Januari, kita akan mengadakan perjamuan kudus di dalam talian. Saya percaya bahwa semua ketua keluarga telah berpengalaman, sudah tahu bagaimana untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Yang seterusnya ialah kalender diocese itu akan sampai ke tangan semua jemaat Tuhan. Kita harap boleh sampai selewat-lewatnya dalam minggu ini. Udin jemaat setiap gereja sila hantarkan kepada staf berapakah yang diperlukan untuk di setiap gereja dan sidang masing-masing, supaya kita boleh edarkan dan agihkan kalender diocese kepada semua jemaat Tuhan, dan itu kita beri secara percuma. Dan yang seterusnya ialah tolong doakan untuk program-program pada tahun ini. Saya akan sedang merancang program-program pada tahun ini, dan saya juga akan memanggil PCC dalam tempo terdekat ini untuk bersama-sama membincangkan program pada tahun ini. Ada beberapa program yang telah saya rancangkan untuk kita laksanakan, dan tolong berdoa
supaya semuanya ini terlaksana sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang terakhir dari saya ialah terima kasih kepada semua worship team yang telah terlibat dalam pelayanan pada minggu ini, semua yang terlibat dalam kebaktian, dalam proses recording dan editing video, dan segala sesuatu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sambil kita semua dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami sekali lagi beribadah pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur karena ini minggu pertama untuk tahun ini. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya tahun ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Bapak, kami mohon Tuhan, Kau menyertai kami, bahkan Kau melindungi kami, bahkan Tuhan, Engkau sendiri melepaskan berkat-berkat-Mu ke atas kami untuk tahun ini. Bapak, saat ini kami mau berdoa khusus untuk paroki kami. Kami mau serahkan Reverend Vincent khususnya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap apa yang dia rancangkan untuk tahun ini Bapak. Engkau sendiri yang memberikan dia hikmat, kebijaksanaan. Engkau sendiri yang memberikan dia roh kepimpinan. Dan kami berdoa Tuhan agar setiap apa yang dia mau lakukan, itu yang Tuhan mau dia lakukan Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap staff. Kami berdoa Bapak biar mereka Tuhan semakin kuat dan semakin kuat dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, saat ini kami mau berdoa juga untuk setiap PCC, bahkan Tuhan setiap warden-warden dimanapun mereka ditempatkan. Bapak, kami berdoa biar Tuhan Kau berikan mereka roh kepimpinan, bahkan Tuhan Kau berikan mereka hikmat supaya mereka boleh memimpin, bahkan Tuhan mereka boleh membawa setiap domba-domba yang sudah mulai hilang khususnya Bapak kembali kepada Tuhan. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa khusus untuk sepanjang tahun ini Tuhan, untuk setiap mereka yang masih bersekolah Bapak, dimanapun mereka bersekolah atau di level manapun mereka sekarang Bapak, kami berdoa baik Tuhan Kau sendiri yang memimpin mereka, bahkan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, bahkan Tuhan Engkau sendiri yang menolong mereka Tuhan, supaya mereka mengerti, supaya mereka boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang bekerja, dimanapun kami bekerja, baik Tuhan Engkau meletakkan kami sebagai terang dan garam dunia, dimanapun kami berada, supaya Tuhan setiap orang yang berada di sekeliling kami akan diberkati melalui apapun yang kami lakukan. Ajar kami Tuhan untuk lihat ini sebagai pelayanan dimanapun kami berada, bukan setakat pekerjaan yang hanya dilakukan untuk tunggu gaji saja Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur Bapak, kami tidak lupa juga berdoa untuk setiap mereka yang bekerja sendiri, untuk yang setiap mereka punya bisnis sendiri. Bapak, kami klaim dan kami klaim dan kami klaim Tuhan, supaya tahun ini Bapak, berkat Tuhan yang berkelimpahan akan turun ke atas setiap mereka Bapak. Setiap ekonomi yang mulai merosot, setiap ekonomi yang mulai merundung, kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau pulihkan kembali, dan kami isytiharkan tahun ini Bapak, berkat Tuhan akan turun ke atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan sepanjang tahun ini Tuhan dalam tangan-Mu. Bapak, kami berdoa khusus untuk setiap kami yang sudah mulai lelah, khusus untuk setiap kami yang sudah mulai mau jauh, yang sudah mulai goyang kaki dan sudah mulai berada di comfort zone kami Tuhan. Kami berdoa supaya tahun ini akan ada penerobosan. Kami berdoa supaya tahun ini Tuhan kami akan sentiasa melekat kepada Tuhan. Hati kami Tuhan akan melekat kepadamu, dan kami setiap hari Tuhan akan mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk satu lagi tahun yang baru bersama Engkau. Kami isytiharkan Bapa, tahun ini tahun pemulihan. Kami isytiharkan Tuhan, tahun ini tahun berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam dan atas nama Yesus yang berdoa dan percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, kiranya memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.
Tuhan.